Pemirsa, kita masih dalam diskusi panas setelah Perpu Ormas. Dua fraksi DPR telah bersilang pendapat. Saya ingin tanya yang ketiga yang juga Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Terima kasih Pak Karni. Saya ingin memulai ini bahwa pemerintah ini sedang belajar jadi diktator, ya. Jadi kenapa saya mengatakan begitu? Karena jelas subjektivitas negara menjadi sangat dominan. Peran peradilan dihilangkan di situ. Dan kalau kita lihat subjektivitas negara ini menghilangkan kebebasan-kebebasan lain yang sebetulnya sudah ada regulasinya. Kalau kita melihat beberapa persyaratan dalam mengeluarkan Perpu sebetulnya, dan saya kira sudah berulang-ulang di dalam berbagai forum, itu ada kegentingan yang memaksa. Nah, kegentingan yang memaksa itu, sampai hari ini, DPR belum terima itu, Perpu Ormas itu, sampai hari ini, sejak ditetapkan menjadi Perpu. Berarti tidak ada kegentingan yang memaksa. Sampai hari ini belum sampai suratnya pun, pengantarnya di DPR. Ya, kemudian kalau kita melihat kegentingan yang memaksa sekarang ini apa definisinya? Lalu sebetulnya pemerintah bisa melakukan revisi terhadap undang-undang ormas itu. Dan saya kira revisi itu bisa dilakukan bersama-sama antara pemerintah dengan DPR. Kita bisa berdiskusi di sana, bisa berdebat di sana. Dari sisi substansi, kita juga melihat bahwa substansi yang diajukan ini bukan memperjelas, justru membuat tatanan hukum menjadi tidak jelas. Bukan mengisi kekosongan hukum, tetapi ini merombak tatanan hukum, termasuk filosofi-filosofi yang ada. Dari apa yang disebut sebagai prinsip negara, yang harusnya prinsip negara hukum, Rechtsstaat, menjadi negara kekuasaan, yaitu Machtsstaat. Dan saya kira ini yang dirasakan. Kalau kita lihat irisannya juga kepada beberapa undang-undang yang lain terhadap misalnya yang diajukan itu RUU tentang terorisme, itu ada beberapa kelihatan sekali bahwa negara sedang meningkatkan kapasitas subjektivitasnya supaya kemudian peran negara menjadi lebih besar, dan itu adalah pintu masuk yang sangat terbuka lebar bagi otoritarianisme. Saya sangat sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Saudara Rocky Gerung, ya. Ini menurut saya persoalannya adalah persoalan salah di dalam membaca situasi, salah diagnosa keadaan, salah obat, ya. Akibatnya ini tidak jelas. Pemerintah ini cemas berlebihan, ya. Saya tidak mengatakan dungu, ya. Tetapi menurut saya kecemasan itu tidak dilandasi oleh satu kekuatan argumentasi data yang jelas dan ahistoris. Tidak ada orang yang mau mengganti Pancasila, tidak ada orang yang mau merombak NKRI dalam keadaan yang genting. Kalau ada, tunjuk hidungnya saat ini dalam kegentingan yang memaksa, dalam keadaan yang sangat darurat, sehingga Perpu itu kemudian harus dikeluarkan. Saya kira ini paranoid saja terhadap situasi yang ada. Dan kalau kita lihat, kita semua setuju kok. Waktu Hizbut Tahrir datang, Pak Ismail Yusanto datang ke DPR menyampaikan aspirasi, saya tanya kepada beliau, bagaimana sikap HTI terhadap Pancasila? Mendukung Pancasila, mendukung negara Republik Indonesia, mendukung Bhinneka Tunggal Ika dan yang lain-lain. Jadi kita bingung, pemerintah ini mengurus apa yang tidak perlu diurus, tapi tidak mengurus apa yang seharusnya diurus, ya. Dan ini menurut saya sangat membahayakan ke depan, karena kalau begini terus di dalam mengambil atau membaca situasi dan kemudian membaca situasinya itu salah melulu, ya, saya kira rakyat akan melihat ketidakpastian hukum di Republik ini. Dan saya kira ketidakpastian hukum itu semakin lama semakin nyata. Ketidakpastian hukum, ketidakpastian di dalam berkehidupan bernegara, tata negara kita dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat, inilah persoalan-persoalan yang perlu kita kritisi. Karena kedaulatan rakyat yang kita memang dijamin oleh konstitusi, ya, kebebasan untuk berserikat dan sebagainya itu, dan sudah dibatasi oleh regulasi, sekarang mau direbut. Tadi saya kira Saudara Rocky Gerung sudah benar sekali menyampaikan, yang diberikan seolah-olah ini hadiah kepada rakyat. Ini bukan hadiah, ini adalah hak, ya,
hak rakyat untuk mendapatkan kebebasan, dan kebebasan itu sudah diperjuangkan dari dulu oleh para pejuang, para pendiri bangsa kita, termasuk yang membuat Undang-Undang Dasar 1945 itu. Jadi saya melihat Perpu ini adalah perpu yang bermasalah dan seharusnya ditolak, ya, karena ini akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru, kemudian menimbulkan, saya kira, satu kondisi yang tidak nyaman bagi masyarakat yang mau menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan, mau menyampaikan satu sikap politik dan sebagainya. Dan ini menurut saya satu usaha untuk memperkuat otoritarianisme yang kita tentang selama ini, dan demokrasi yang sudah maju ini menurut saya menjadi mundur karena ini. Anda mengatakan tadi tidak ada ormas yang mau mengganti Pancasila. Tapi bagaimana pendapat Anda bahwa ada ormas yang kepingin bentuk negara khilafah? Sekarang silakan diperdebatkan. Diperdebatkan, ada medium untuk memperdebatkan itu, termasuk mediumnya itu adalah pengadilan. Di pengadilan itu, saya kira di zaman kolonial, ya Pak sering ngomong kolonial, Bung Karno aja diadili di dalam era kolonial, sebutkan kenapa kamu mau merdeka, gitu ya. Kemudian Bung Karno mengajukan alasan-alasannya untuk merdeka, Indonesia menggugat. Saya kira ajukan, kita nih bangsa yang sudah beradab, kalau benar misalnya ada upaya untuk seperti itu, kan tinggal ditanya di pengadilan. Kita belum tentu sepaham, belum tentu sejalan, karena kita ini beragam. Justru karena keberagaman, karena kebinekaan yang begitu beragam itulah kemudian kita tidak bisa menyatukan, menyamakan, menyeragamkan pikiran-pikiran kita, termasuk di dalam ormas-ormas. Tetapi masalah Pancasila menurut saya sudah selesai, dan dulu ormas-ormas Islam, tokoh-tokohnya yang juga ikut merumuskan Pancasila itu sudah selesai. Pancasila tidak bertentangan dengan agama, Pancasila adalah bagian dari pandangan hidup, dasar negara dan sebagainya, itu sudah diterima. NKRI juga jangan salah, NKRI juga yang dulu lahir itu bukan tahun 45 tapi tahun 50 pada masa pemerintahan Perdana Menteri Muhammad Natsir, yang juga tokoh ulama dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat tidak ada pertentangan, jadi tidak perlu kemudian negara, pemerintah ini masuk di dalam satu frame war on terror, gitu ya. Kita dulu ada Samuel Huntington mengatakan the clash of civilization, waktu antara kapitalisme dan komunisme berkelahi, Islam itu tidak menjadi musuh. Tetapi setelah komunisme dikalahkan, kemudian ada satu tesis dari Huntington ini menjadikan Islam ini musuh, ancaman. Dan sejak itulah kita melihat ada terorisme, ada macam-macam dibuat. Kata Edward Said, ini adalah blueprint untuk melihat masa depan ke depan, untuk menjadikan Islam ini sebagai ancaman, sebagai musuh. Dan ini sangat berbahaya, karena saya kira mayoritas rakyat Indonesia, 99,9% adalah masyarakat Muslim yang moderat menurut saya, gitu ya. Saya boleh tambahkan. Baik. Saya berpendapat ya, soal Pancasila dan soal khilafat itu kembali adalah soal tafsir. Ya, saya dengan Pak Ismail ini diskusi panjang, dan saya menyadari bahwa pandangan saya terhadap khilafat dengan beliau itu ada perbedaannya. Tapi pernahkah kita meminta klarifikasi? Ya, apakah khilafat itu? Contohnya pada waktu UUD 45 sedang dibahas tahun 45. Waktu itu ketua BPUPK itu Dr. Haji Madridin Diningrat berkata, tuan-tuan, kita sebentar lagi mau merdeka. Apakah negara yang merdeka nanti itu adalah kerajaan atau republik? Berapa orang bicara, dan salah satu di antara mereka yang bicara itu adalah Dr. Sukiman Yudhoyono, yang pernah menjadi Perdana Menteri tahun 1952 dan pernah jadi ketua Masyumi yang pertama. Jawaban Sukiman adalah begini, dia menguraikan tentang khilafat di dalam Islam. Dan akhirnya Sukiman mengatakan, Tuan Ketua, ya, menurut ajaran Islam, ya, sistem khilafat itu lebih dekat kepada sistem republik daripada sistem kerajaan. Dan karena itu Sukiman berseberangan dengan 8 orang anggota BPUPKI yang berasal dari Solo, yang menghendaki kita merdeka sebagai sebuah kerajaan. Nah pertanyaannya, apakah Sukiman itu bisa disalahkan? Dan bukankah pikiran Sukiman itu menjiwai penyusunan UUD 45? Kelompok Islam di sana menerima sebuah republik, dan mereka menerima republik itu karena tafsir mereka terhadap khilafat. Kan tidak pernah ada dialog antara pemerintah ini dengan HTI tentang seperti apa pemikiran mereka tentang khilafat. Nah Pancasilanya pun
kemungkinan akan ditafsirkan sepihak oleh pemerintah ini, dan itu sudah mulai kelihatan. Penetapan 1 Juni sebagai Hari Pancasila dan sebagainya, tidak semua orang setuju, saya tidak setuju. Nah, saya berpendapat bahwa 1 Juni itu ya pidato Bung Karno saja, seperti yang lain-lain juga berpidato. Baru disahkan tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu. Jadi sekarang sudah ada kecenderungan pemerintah mau memonopoli tafsir tentang Pancasila itu, dan yang berseberangan mau diberangus semua. Dan saya pikir ini bahaya. Ya, tadi dikatakan Pak Mulya Lubis bahwa tidak mungkin pemerintah jadi diktator. Kita lihat aja per hari ini. Kalau besok HTI ini dibubarkan oleh pemerintah berdasarkan Perpu ini, itu sudah merupakan satu bukti yang nyata apa yang dikatakan oleh Pak Fadli Zon tadi, rekan saya ini, sudah mengatakan pemerintah ini akan jadi diktator, dan betul-betul mencoba jadi diktator. Dan itu memang harus kita hadapi dan harus kita lawan pemerintah yang diktator ini, siapapun mereka. Baik, sekarang saya ke Nusron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Fadlizon, bahwa di Indonesia saat ini dikatakan tidak ada ormas yang dikatakan bertentangan dengan Pancasila. Kalau dikatakan ada ormas yang anti atau bertentangan dengan Pancasila, kenapa nggak mendeklarasikan diri saja bahwa organisasi, katakanlah di sini kita sebut nama HTI, yang jurubicara hadir sini Pak Ismail Yusanto itu berkampanye tentang khilafah Islamiyah. Kenapa dia tidak berkampanye tentang Ad-Daulatul Indonesia? Kenapa yang dikampanyekan adalah khilafah Islamiyah? Khilafah Islamiyah artinya adalah pemerintahan yang mendekati republik, tadi menurut tafsirnya Pak Sukiman, sebagaimana disebutkan oleh Pak Yusril, Islamiyah Islam. Kalau Profesor Sukiman, Pak Sukiman tadi menyampaikan itu adalah argumentasi dalam rangka sebuah proses mencapai sebuah konsensus, yang konsensus pada saat itu sedang dibangun. Nah, kalau dikatakan kemudian hari ini Perpu ini tidak mempunyai asbabun nuzul yang memaksa, katanya Kiai Haji Rocky Gerung, ada istilah asbabun nuzul yang saya juga nggak ngerti apa itu istilah Arabnya. Tidak ada kegentingan yang memaksa. Kenapa kok dikatakan apakah orang yang kampanye khilafah Islamiyah secara nyata vulgar di Republik Indonesia ini yang kita sudah konsensus bersama itu tidak dianggap sebuah kegentingan yang memaksa? Dulu katakanlah HTI masih dianggap kecil. Dulu Partai Komunis Indonesia yang juga anti sama Pancasila ketika awal-awal didirikan juga semula kecil, karena dibiarkan kemudian berjuang agitasi kampanye dan sebagainya menjadi kekuatan nomor 4 pemilu 55 karena dibiarkan. Jadi menurut saya Perpu ini kita lihat sebagai sebuah bentuk strategi negara untuk membentengi negara dari ancaman yang nyata terhadap masa depan ideologi negara dan konsensus bersama negara ini yang telah disepakati bersama, yang konsensus itu disebut dengan Misakon Golidon, kesepakatan agung yang bernama Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau memang HTI mengatakan dia mendukung Pancasila, mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kemudian mendukung daripada ideologi negara yang Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar, lebih baik minta maaf. Saya selama ini salah menafsirkan khilafah Islamiyah di Indonesia ini. Karena itu clear urusan.
kembali kepada jalan yang benar, yaitu apa? Ad-Daulatul Indonesia, negara Indonesia, bukan khilafah Islamiyah. Saya tidak mau menyinggung tentang masalah perpunya, isinya, tapi kepada konsensus dasar bahwa tujuan negara kita ini apa, kita kembalikan. Kalau kemudian kita biarkan, apakah kemudian menjadi besar? Kita semua yang tadi katanya Pak Karni, ya kalau kecil kita biarkan, kenapa? Yang lain nggak suka, kalau kita nggak setuju, akan menjadi repot semua. Nah, tinggal apa yang disampaikan oleh Pak Yusril tentang bagaimana monotafsir tentang Pancasila ini perlu kita atasi. Saya kira kita udah punya common platform. Barang siapa yang tidak setuju terhadap konsensus bersama yang bernama Pancasila itu adalah suatu bentuk pengingkaran terhadap suatu konsensus negara ini. Karena kita semua mengatakan Pancasila adalah final. Nah, kalau Pancasila kita sudah katakan final, ya sudah, ayo kita kembali kepada fundamental dasar bangsa Indonesia yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, yang di dalamnya termasuk ulama-ulama besar yang disebut oleh Pak Yusril Iza Mahendra. Kalau kemudian Pancasila ini akan diganti dengan khilafah Islamiyah yang dikampanyekan, pertanyaan saya, apakah kemudian ulama-ulama dulu yang ikut merumuskan bangsa ini, merumuskan Pancasila, merumuskan Undang-Undang Dasar 45, tidak mengerti tentang Islam dan juga tidak mengerti tentang khilafah? Ngerti. Jangan dikira Profesor Dr. Haji Agus Salim dan yang lain itu tidak mengerti tentang khilafah. Ngerti. Cuma memilih Pancasila, bukan memilih khilafah, dan itu dijadikan sebuah konsensus. Hari ini ada kelompok yang mengkampanyekan khilafah Islamiyah, bukan khilafah Indonesia, bukan ad-daulatul Indonesia, tapi khilafah Islamiyah. Jadi yang dilawan di dalam perpu ini bukan umat Islam, bukan ormas Islam, tetapi yang dilawan ini adalah ormas manusia siapapun yang tidak setuju dengan Pancasila, tidak setuju dengan NKRI, tidak setuju dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam rangka menjalankan konsensus bersama yang kita sebut dengan Misakon Golidon tadi, Pancasila. Yang harinya hari Pancasila mau 1 Juni, mau 18 Juni, Agustus, kalau nggak setuju tambahi lagi. Ada Pancasila, hari Pancasila 1 Juni, tambahi lagi Pancasila 18 Agustus. Tidak apa-apa. Makin hari, tiap hari hari Pancasila makin bagus. Sekian, terima kasih. Saya kira giliran juru bicara ATI Ismail Yusanto. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Karni, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pemerintah melalui konferensi pers pada 8 Mei lalu telah menyatakan akan membubarkan HTI. Gitu. Kami memandang sesungguhnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan hal itu. Mengapa? Karena Hizbut Tahrir Indonesia adalah organisasi legal berbadan hukum perkumpulan yang oleh karenanya memiliki hak konstitusional untuk melakukan atau melaksanakan kegiatannya. Dan kegiatan Hizbut Tahrir itu pada intinya adalah kegiatan dakwah. Kegiatan dakwah menyampaikan ajaran Islam A to Z dalam nama akidah, saksiyah, syariah, dakwah, pun juga dalam nama khilafah. Gitu. Kalau dikatakan bahwa sebagaimana disebut di dalam pernyataan 8 Mei tersebut bahwa Hizbut Tahrir Indonesia itu tidak memiliki kontribusi positif. Jadi ada 3 alasan pada waktu itu disampaikan oleh Menko Polhukam Pak Wiranto, latar belakang mengapa Hizbut Tahrir Indonesia akan dibubarkan. Yang pertama adalah dikatakan Hizbut Tahrir tidak memiliki kontribusi positif. Ini hal yang pantas dipertanyakan. Hizbut Tahrir telah bergerak di
di tengah masyarakat lebih dari 20 tahun melalui dakwahnya, saya kira telah banyak memberikan kontribusi nyata khususnya di dalam usaha pembinaan sumber daya manusia, khususnya di kalangan pelajar, remaja, mahasiswa, anak muda, sedemikian sehingga mereka menjadi mengerti sebagai seorang muslim yang baik. Kalau dia pelajar, menjadi pelajar yang baik, dan ketika dia mengikuti pengajian-pengajian Hizbut Tahrir menjadi mengerti bagaimana dia bersikap sebagai seorang anak terhadap orang tuanya, bagaimana dia sebagai pelajar harus giat belajar, kemudian dia terhindar dari tawuran, narkoba, seks bebas dan sebagainya. Itu. Begitu juga ketika dia menjadi mahasiswa. Karena itu kita menolak keras kalau dikatakan bahwa Hizbut Tahrir tidak memiliki kontribusi positif. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa Hizbut Tahrir itu pada pokoknya itu bertentangan dengan Pancasila. Kita juga menolak tudingan itu atau tuduhan itu oleh karena sebagaimana juga disebut dalam Undang-Undang Ormas yang lama pasal 59 dalam penjelasannya paham yang bertentangan Pancasila pada waktu itu didefinisikan atau dijelaskan itu adalah ateisme, Leninisme, Marxisme, komunisme. Tidak disebut Islam. Artinya Islam itu tidak pernah dinyatakan sebagai paham yang bertentangan dengan Pancasila. Tidak pernah ada orang yang mengatakan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan Pancasila. Dan apa yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir itu seluruhnya adalah ajaran Islam. Ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, dikatakan di sana bahwa Hizbut Tahrir itu telah menimbulkan benturan di tengah masyarakat. Itu juga kami tolak. Tidak ada bukti bahwa Hizbut Tahrir telah menimbulkan benturan. Hizbut Tahrir dalam kegiatannya lebih dari 20 tahun itu telah melaksanakan kegiatan sebagaimana juga dilihat oleh masyarakat dengan santun, damai, tertib, selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur, ya, dan tidak pernah ada catatan kriminal atau anarkisme yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir. Bahkan Hizbut Tahrir pernah mendapatkan piagam penghargaan sebagai demonstran paling tertib dalam momen sidang umum MPR pada tahun 2002. Pada waktu itu piagam itu diberikan oleh Kapolda Metro Jaya, Pak Makbul. Nah, ini membuktikan bahwa polisi sendiri juga mengakui bahwa Hizbut Tahrir itu adalah gerakan yang tertib. Bukan hanya di Jakarta, juga kita mendapatkan penghargaan itu di Malang itu oleh aparat juga di sana. Jadi di mana ada benturan itu? Tidak ada. Dan tampaknya alasan benturan ini yang akan dijadikan juga sebagai dasar untuk semacam menstigmatisasi adanya kegentingan yang mendesak itu gitu. Bahwa pada bulan-bulan mulai bulan Maret, April kami melaksanakan kegiatan, lalu ada gangguan, ya. Jadi itu lebih merupakan gangguan, bukan benturan. Pak Karni, saya kira kita semua tahu bahwa yang disebut benturan itu kan begini, ya kan? Jadi dari dua arah itu namanya benturan. Tapi kalau kita berjalan begini, lalu ada yang datang begini, namanya bukan benturan, ini gangguan. Kalau dalam bahasa sekarang itu persekusi. Jadi kami itu melaksanakan kegiatan pada waktu itu, kegiatannya adalah disebut Masirah Panji Rasulullah. Ini satu kegiatan besar di 37 kota di seluruh Indonesia untuk mengenalkan Al-Liwa Ar-Roya yang disebut oleh dalam hadis riwayat Tobroni itu hadisnya itu berbunyi begini, kanat li royatu Rasulillah sauda wa liwa'uhu abyad maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Roya Rasulullah itu hitam dan liwaknya putih, tertulis padanya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi bendera yang sering tampak itu sesungguhnya itu bukan bendera Hizbut Tahrir, itu adalah liwa dan roya. Dan melalui kegiatan Mapara atau Masirah Panji Rasulullah itulah kita mengenalkan kepada publik. Kegiatan yang pada intinya itu adalah dakwah, ya. Pada liwa dan royah itu ada substansi di sana, itu kalimat tauhid, itulah inti ajaran Islam. Itu diganggu, itu dipersekusi. Lalu ini dijadikan sebagai bukti bahwa telah terjadi benturan. Saya kira pemerintah telah melakukan tindakan yang sangat tidak etis.
bukan kami dibantu, tapi malah kami dipersalahkan. Bukan yang mengganggu yang disalahkan, tapi yang diganggu yang disalahkan. Ini model apa gitu? Dan ini hari saya kira ini juga dipakai sebagai dasar untuk membangun satu sikap insinuatif, stigmatisasi bahwa seolah-olah telah terjadi kegentingan yang memaksa sedemikian sehingga harus keluar Perpu. Jadi itu Pak Karni yang ingin saya sampaikan pertama. Jadi tidak ada alasan sesungguhnya bagi pemerintah untuk membubarkan HTI. Bagaimana kemudian tuduhan yang dibicarakan oleh Nusron tadi? Ya itu kan tuduhan. Ya, tuduhan. Pak Karni, siapapun bisa menuduh orang lain. Pemerintah bisa menuduh rakyatnya, bisa menuduh ormas, bisa menuduh Hizbut Tahrir. Sebagaimana juga rakyat itu bisa menuduh pemerintah. Ya, ormas bisa menuduh pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan bahwa ormas ini bertentangan Pancasila, Pak Karni, ini ada pertanyaan, ya kan? Apakah yang tengah berjalan di tengah-tengah masyarakat sekarang itu, termasuk juga yang dilakukan oleh pemerintah itu sesuai dengan Pancasila? Menista Al-Quran, melindungi penista Al-Quran, apakah itu sesuai dengan Pancasila? Membiarkan gerakan separatis, ya, begitu rupa bergerak bebas, apakah itu sesuai dengan Pancasila? Pak Fahri Hamzah itu kalau bahasa sekarang dipersekusi begitu rupa. Ini seorang pejabat tinggi loh, dikejar-kejar sampai ke apron pesawat oleh rombongan, oleh gerombolan yang mengacung-acungkan senjata tajam dan dengan tegas mengatakan Minahasa Merdeka, tapi sampai ini hari tidak diapa-apakan. Apakah itu sesuai dengan Pancasila? Ekonomi kita sekarang ini ekonomi kapitalis. Apakah ini juga sesuai dengan Pancasila? Ada banyak hal yang bisa kita pertanyakan kesesuaian dengan Pancasila. Jadi Pak Karni, pemerintah boleh menuduh, boleh menuding, termasuk menuding Hizbut Tahrir. Tetapi Hizbut Tahrir mestinya juga punya hak untuk menjelaskan, untuk melakukan klarifikasi, untuk membela diri. Tapi ini hari arena untuk membela diri itu tidak ada, sudah dihilangkan oleh pemerintah melalui Perpu ini. Ya, Perpu ini menurut saya secara telak telah menghilangkan hak yang prinsipil dari warga negara untuk membela diri. Karena itu maka kemudian pemerintah telah menjadi pihak yang secara absolut menilai, ya, kemudian menuduh, mengadili sekaligus memvonis tanpa ada kesempatan sedikit pun buat yang diadili dan divonis itu untuk membela diri. Apakah ini yang dimaksud dengan apa tadi? Demokrasi atau apapun? Apakah ini yang disebut dengan oleh Pak Imranul Haq itu keadaban? Apakah yang begini ini yang beradab? Apakah ini yang disebut kemanusiaan yang adil dan beradab? Menuding, menuduh, mengadili, memvonis tanpa ada klarifikasi. Padahal sesungguhnya Pak Karni, apa yang kami sampaikan itu sungguh itu adalah ajaran Islam. Bapak boleh tidak setuju, tapi ini ajaran Islam. Bapak mungkin menilai ini tidak cocok dengan situasi Indonesia ini hari, mungkin. Tetapi kita punya pengalaman juga, memang banyak ajaran Islam itu yang dirasakan tidak cocok atau tidak sesuai pada waktu itu. Pak Karni, kita punya pengalaman. Tahun 80-an itu mulai tumbuh kesadaran beragama di kalangan pelajar, remaja, termasuk mahasiswa untuk menutup aurat, memakai kerudung. Apa yang terjadi pada waktu itu? Pelajar-pelajar yang memakai kerudung dipecat dari sekolahnya di Bandung, Bogor, Jakarta, juga Surabaya. Mengapa? Karena dianggap itu bertentangan dengan peraturan yang ada pada waktu itu. Apa yang kemudian dilakukan? Dakwah jalan terus. Mengapa? Karena kerudung itu adalah ajaran Islam. Jilbab itu ajaran Islam. Hasilnya bagaimana? 11 tahun kemudian alhamdulillah situasi berubah. Akhirnya kerudung itu masuk, ya, menjadi seragam resmi untuk SMA, SMP, bahkan SD. Seperti yang kita lihat, bahkan juga polwan boleh memakai kerudung, begitu juga wanita TNI dan sebagainya gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ketika ada ruang diberikan kepada dakwah, itu akan memberikan efek positif kepada bangsa ini. Tapi ini yang dikhawatirkan, ruang ini dipakai HTI untuk mengubah dasar negara. Ini yang mencemaskan. Iya, Pak Karni, boleh dibuktikan apakah Hizbut Tahrir pernah mempersoalkan Pancasila? Saya boleh balik mengajak atau menantang gitu.
Tidak pernah ada di dalam buku, di dalam tulisan, Ya, di dalam tapi pernyataan. dasar ajaran itu negara itu harus bentuknya berbeda dari. Jadi begini Pak Karni, ini kan sebenarnya tumbuh atau muncul dari kesadaran anak-anak muda, anak bangsa ini. Kami lahir di sini, besar di sini, mencintai negeri ini, dan sekaligus mencoba mengerti apa persoalan yang tengah dihadapi oleh negeri ini. Negeri ini menghadapi banyak sekali masalah, Pak Karni. Ada kemiskinan, ada kerusakan moral, korupsi yang makin menjadi-jadi. Dalam kesimpulan kami, negeri ini menghadapi ancaman sangat nyata, yaitu neoliberalisme dan neoimperialisme. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi tantangan ini? Kita beragama Islam, lalu di mana peran Islam? Lah anak-anak muda semacam kami, saya itu termasuk orang yang cukup tua di Hizbut Tahrir, itu kemudian mencari gitu, mempelajari. Lalu ditemukanlah spirit Islam itu di dalam usaha untuk mengatasi persoalan-persoalan tadi itu. Jadi ini sesungguhnya adalah gerakan anak muda yang sangat cinta kepada negeri ini, yang ingin membawa negeri ini kepada arah yang lebih baik. Bahwa ini spiritnya Islam, iya. Gitu, iya. Nah inilah saya kira yang penting untuk dipahami, karena itu kita terbuka untuk melakukan diskusi. Pak Karni, kita telah pernah melakukan diskusi dengan banyak kalangan, termasuk kalangan non-muslim. Saya pernah diskusi dengan Pak Ruyandi Hutasoid, Ketua Umum Partai Damai Sejahtera. Ya. Kemudian kita pernah juga dipanggil oleh oleh satu training yang diikuti oleh para pendeta di seluruh Indonesia. 4 jam kami diberi kesempatan untuk berbicara tentang syariah. Gitu. Begitu juga anak-anak muda dari, pokoknya non-muslim juga pernah mengundang kami. Gitu. Jadi saya kira ini yang harus dipandang. Jadi dipandang sebagai sebuah kegiatan yang positif. Jadi karena itu menurut saya salah besar kalau Pak Wiranto tadi mengumpamakan apa yang kami lakukan seperti kanker. Masya Allah. Bagaimana mungkin dakwah ini diumpamakan kanker? Kanker itu penyakit yang akan menggerogoti, yang membawa kematian kepada penderitanya. Dakwah ini akan membawa kepada kebaikan, akan membawa kepada kehidupan buat negeri ini, bukan kematian gitu. Baik, terima kasih Pak Ismail. Kita rehat dulu sejenak.